Di tangan saya sudah ada CCTV yang merangkap sebagai lampu. Jadi selain bisa digunakan sebagai kamera pemantau, CCTV ini juga bisa digunakan untuk penerangan ruangan seperti layaknya lampu biasa. Dan ini dia review CCTV P380 dari perspektif seorang pengguna yang baru mencoba menggunakan CCTV seperti ini. Ini dia. Langsung saja kita ke proses unboxingnya. Dan ini dia, seperti ini boxnya. Ini bungkusnya masih belum dibuka. Oke, kita skip saja bagian ini. Dan ini dia, kotaknya seperti ini, bagian atasnya seperti ini. Pinggir-pinggirnya seperti ini. Ini dia ada QR code di sini. Dan di sini tidak ada merek sama sekali, cuma ada tulisan WiFi kamera. Isi boxnya ada lampunya itu sendiri, bentuknya seperti ini, sebesar ini ya, sebesar genggaman tangan orang dewasa. Bagian bawahnya di sini ada kameranya itu sendiri, kemudian ada lubang-lubang untuk speaker, karena ini bisa mengeluarkan suara nantinya. Dan ini ada lubang untuk mic. Sebelah sini ada lubang untuk micro SD, dan di sini ada lubang untuk preset. Jadi ini lubang untuk melakukan preset pengaturan ya. Dan bentuknya seperti lampu bohlam biasa. Jadi mungkin ini nantinya akan menyamarkan fungsi dia yang sebagai CCTV. Kemudian dikasih dudukan lampu seperti ini. Di dalamnya ada plastik, ini ada skrup, ada dinabolt sebanyak 2 buah, kemudian ada kunci L. Mungkin ini kunci L ini fungsinya nanti untuk reset data. Dan ada buku manual atau buku petunjuk penggunaan. Kemudian ini ada kartu layanan untuk cloud data, untuk menyimpan data secara cloud. Kemudian ini buku manualnya. Dan untuk melakukan settingan, kita bisa download sebuah aplikasi untuk smartphone Android. Dan untuk tempat downloadnya bisa kita scan atau pindai di buku manualnya ini. Ini dia, kita scan. Dan ini ada alamatnya, alamat webnya. Kita klik lanjut. Dan langsung terlempar ke Play Store. Dan ini aplikasinya, kita install saja. Setelah itu untuk cara penggunaannya sendiri, terlebih dahulu kita masukkan dulu micro SD ke perangkat CCTV-nya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dudukan lampunya yang sudah terhubung ke listrik tentunya. Setelah itu biarkan seperti ini sampai si perangkat CCTV-nya siap. System is starting. System startup completed. Access point preparing. Access point ready. Nah, setelah perangkat hotspotnya ready, kita buka aplikasinya. Ini kita setuju-setuju saja, ini izinkan, permintaan izin dari aplikasi. Kemudian karena di sini hanya untuk contoh, maka saya ini pilih try without account. Tapi untuk kamu yang nantinya akan menggunakan CCTV seperti ini, saya anjurkan untuk menggunakan akun ya, jadi register dulu. Kemudian tekan tanda plus ini, lalu pilih WiFi Smart Camera, lalu pilih Hotspot Connection. Kemudian ini ada permintaan untuk menghidupkan lokasi dan WiFi, kita hidupkan saja pengaturan di smartphone-nya. Dan ini dia perangkat hotspot yang ada di CCTV, sudah aktif, kita pilih saja ini, hubungkan. Nah, setelah itu masuk ke WiFi yang ada di rumah kamu. Untuk contohnya saya ini, masukkan password WiFi-nya. Kemudian confirm. Wi-Fi connecting. Ini hubungkan. Wi-Fi
Nah, kemudian beri nama perangkatnya. Di sini saya rumah 1, kasih nama rumah 1, kemudian finish. Lalu tinggal klik ini untuk melihat CCTV-nya. Dan ini diminta untuk memasukkan password dulu. Silahkan bikin password untuk perangkat CCTV ini biar tidak ada yang mengakses ya, biar tidak ada orang lain yang mengakses. Jadi kita beri password untuk perangkatnya. Ini dia. Nah, seperti ini. Ini sudah aktif ya. Kita lihat di sini. Kita juga bisa zoom seperti ini karena ini kameranya 360 derajat atau membulat seperti ini. Jadi kita bisa zoom bagian yang ingin kita lihat secara detail. Kemudian di sini ada logo mix, ini untuk berbicara. Nantinya si lampu akan mengeluarkan suara atau CCTV-nya akan mengeluarkan suara jika kita menekan ini sambil berbicara. Dan ini ada logo alarm untuk menghidupkan alarm. Dan ini snapshot untuk mengambil foto. Kemudian ada tombol recall untuk melakukan perekaman yang nanti filenya akan tersimpan di smartphone. Kemudian ada replay untuk melihat video yang sudah terekam di CCTV. Dan ini dia beberapa fungsi lainnya seperti ini, misalkan untuk full screen. Kemudian ini untuk melihat beberapa kamera CCTV sekaligus. Kemudian ini suara untuk mendengarkan suara yang terekam oleh perangkat CCTV. Kemudian ada pause juga untuk menghentikan sementara. Dan ini more untuk pengaturan lainnya. Di sini ada light control untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Kemudian ini install untuk posisi lampu nantinya. Kita rubah installnya ke bawah, maka display mode-nya pun akan berubah seperti ini. Ini akan lebih banyak pilihan display mode. Dan ini inversion untuk menghapus pengaturan yang sudah kita lakukan. Kemudian image setting untuk mengubah warna, apakah mau hitam putih atau berwarna. Dan selain menggunakan aplikasi di smartphone, kita pun bisa menggunakan aplikasi untuk komputer. Dan untuk mendownloadnya bisa kita lihat alamatnya di sini. Kemudian ini pilih V380 Windows. Dan ini softwarenya seperti ini. Sayangnya softwarenya masih berbahasa Cina. Ini dia video hasil rekaman dari CCTV V380. Ini hasil video di ruangan yang memiliki cahaya yang cukup atau terang. Jadi ini ruangan yang cukup cahaya, seperti ini hasilnya. Kemudian ini hasil dari video ketika di cahaya rendah dengan penerangan hanya dari lampu di CCTV-nya saja. Dan ini ketika berada di ruangan yang gelap dengan infrared nyala. Jadi jika berada di ruangan yang terang dan lampu di CCTV dinyalakan akan terlihat seperti bola lampu biasa seperti ini. Dan ketika berada di ruangan yang gelap akan terlihat samar-samar sensor infrared yang berwarna merah menyala seperti ini di pinggiran CCTV-nya sebanyak 4 buah. File yang tersimpan di microSD berformat audio video atau API. Nantinya di microSD akan terdapat folder dengan nama rec file dan di dalamnya terdapat folder dengan format tahun, bulan, dan hari. Sehingga nantinya file-file video akan tersimpan berdasarkan folder sesuai hari perekamannya. Sedangkan file yang tersimpan di smartphone formatnya berupa MP4 dengan resolusi yang sama yaitu 1088 x 1080. Kesimpulannya bagaimana?
lumayan bagus untuk harganya yang berada di kisaran 150 sampai 200 ribuan. Semua fungsinya pun berjalan dengan baik. Sayangnya media penyimpanan datanya harus menggunakan micro SD. Tidak ada konektor untuk menghubungkan ke media penyimpanan lain seperti harddisk misalnya. Jika pun bisa menyimpan video ke media penyimpanan lain di smartphone atau komputer, harus melalui jaringan WiFi dan koneksi internetnya harus bagus. Untuk kualitas cahaya lampunya saya rasa kurang terang. Saya tidak tahu nilai lumen dari cahaya lampunya berapa, tapi jika dibandingkan dengan lampu biasa, tingkat keterangan cahayanya mungkin sama dengan lampu yang memiliki watt 5-10 watt. Karena memang fungsi dari adanya lampu di sini hanya untuk menyamakan fungsi utama yaitu CCTV. Jadi tingkat cahaya lampunya mungkin dirasa kurang penting. Dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri. Ciao.